Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Dog Days. Di suatu dunia, kini sedang terjadi peperangan. Seorang wanita bernama Michelle sedang menerima laporan dari jenderal perangnya, yaitu Godwin. Godwin memberitahunya bahwa pasukan mereka telah siap dan besok mereka sudah bisa melakukan penyerangan. Sementara itu di Republik Biscot, di dalam Kastil Viliano, kini tengah diadakan rapat oleh para petinggi kerajaan. Mereka sedang membicarakan Michelle yang akan segera menyerang mereka. Jika Michelle menyerang, pastinya mereka akan kalah karena tak ada yang bisa melawan Michelle. Dan Michelle juga akan merebut Kastil Viliano. Lalu Putri Millie akhirnya memutuskan untuk memakai cara terakhir mereka, yaitu ia akan memanggil pahlawan ke negeri mereka untuk membantu peperangan mereka. Sementara itu di bumi, seorang pria bernama Shinku sedang bersiap untuk berangkat ke sekolah bersama temannya. Shinku adalah seorang atlet yang sangat gemar berolahraga. Ia pun berencana untuk mengikuti perlombaan Iron Athletic lagi karena sebelumnya ia hanya bisa mendapatkan juara 2 saja. Dari kejauhan, seekor anjing dengan sebuah belati sedang mengawasi Shinku. Setelah itu, Shinku dan teman-temannya menghadiri acara perpisahan yang dilakukan sekolahnya. Karena libur musim panas kini akan segera dilaksanakan. Ketika telah selesai, Shinku langsung bergegas pulang. Akan tetapi, seperti biasa, Shinku yang gemar berolahraga memilih pulang lewat jendela. Hingga ketika ia melompat ke bawah, anjing yang sebelumnya mengawasinya tiba-tiba saja mendekatinya dan membuka sebuah portal. Sehingga Shinku dan anjing itu pun masuk ke dalam portal tersebut. Saat sadar, Shinku sangat terkejut karena ia kini telah berada di dunia isekai. Putri Millie yang kala itu sedang menunggunya kemudian menjelaskan kepada Shinku. Ia mengatakan bahwa Shinku adalah pahlawan yang ia panggil untuk membantu mereka. Karena saat ini negerinya sedang melakukan peperangan. Putri Millie memberitahu Shin bahwa negeri Galet yang merupakan negeri tetangga mereka telah lama memulai peperangan dengan mereka. Dan sampai sekarang peperangan juga belum selesai. Kini Michelle sedang berusaha untuk merebut kastil utama Republik Biscot. Pasukan dari Michelle berhasil menembus gerbang pertahanan Republik Biscot. Akan tetapi, para pasukannya itu tak bisa melewati rintangan yang dibuat oleh pasukan Republik Biscot. Sehingga Michelle memutuskan untuk mengirimkan batalion keduanya. Sementara itu kesatria dari Republik Biscot, yaitu Elan, kini sedang berusaha menahan pasukan batalion kedua dari Michelle. Walau hanya seorang diri, ia mampu membantai mereka semua. Namun karena pasukan musuh terlalu banyak, ia pun meminta bantuan kepada kakaknya, yaitu Tom. Dengan mudahnya, Tom pun menghabisi para musuhnya itu. Lalu, Shinku yang melihat peperangan tersebut merasa terkejut sebab tidak ada yang terluka. Putri Millie menjelaskan bahwa peperangan di dunia mereka memanglah seperti itu. Pertempuran yang mereka lakukan diadakan berdasarkan peraturan yang dibuat setiap wilayah. Sehingga tugas tuan rumahlah yang memastikan bahwa tidak ada orang yang terluka. Di dunianya, pertempuran seperti ini dianggap sebagai kegiatan agar para kesatria bisa bugar, serta bisa saling berkompetisi satu sama lainnya. Setelah itu, Putri Millie membawa Shinku ke Kastil Viliano. Sebab ia ingin Shinku terlebih dahulu memakai sirah yang sudah disiapkan untuknya sebelum ia turun ke medan pertempuran. Para petinggi di Kastil Viliano kini senang karena Putri Millie telah kembali bersama pahlawan mereka. Putri Millie kemudian memberikan pengumuman kepada kesatrianya bahwa kali ini mereka telah mendapatkan bantuan dari pahlawan. Sehingga para kesatrianya tidak perlu takut karena pahlawan akan langsung turun ke medan pertempuran membantu mereka. Sementara itu, Shinku yang sudah memakai sirahnya kini langsung turun ke medan pertempuran untuk membantu para kesatria Republik Biscot. Tom kemudian menanyakan apakah Shinku sudah mengetahui aturan dari peperangan mereka. Shinku mengatakan bahwa Putri Millie sudah menjelaskan semuanya. Tom akhirnya mengarahkan Shinku agar maju menyerang para musuh mereka. Sembari melakukan pertempuran,
Shinku mengingat kembali penjelasan dari Putri Mili, yang mana ketika Shinku melakukan serangan yang kuat, maka musuhnya akan kalah. Musuh yang kalah akan menjadi bola binatang seperti kucing, sehingga para musuhnya yang sudah dikalahkan tak akan bisa bertarung sementara. Jika Shinku juga menyentuh punggung dan kepala musuhnya, maka musuhnya itu akan dianggap kalah. Shinku kini sampai di tengah medan pertempuran dan langsung mengamuk mengalahkan para musuh-musuhnya. Sementara itu Michelle yang melihat kekuatan Shinku merasa tertarik. Ia pun berniat turun tangan langsung untuk menghabisi Shinku sendirian. Di sisi lain, Shinku pun akhirnya sampai di tempat Elan. Shinku mengatakan bahwa ia ingin belajar kepada Elan bagaimana cara menggunakan meriam shield, karena sebelumnya ia sudah diberikan senjata oleh Putri Mili. Serta Putri Mili juga sudah menunjukkan energi roh yang mereka bisa gunakan untuk membuat meriam shield. Akan tetapi, Putri Mili menyuruhnya untuk belajar kepada Elan, sebab Elan adalah kesatrianya yang paling hebat dalam menggunakan meriam shield. Elan pun kini mengajari Shinku bagaimana menggunakan meriam shieldnya, mulai dari membuka segelnya sampai mengeluarkan meriam shieldnya. Setelah mengalahkan para musuh-musuhnya dengan meriam shieldnya, tiba-tiba serangan misterius datang mengarah kepada Shinku. Untungnya, Elan berhasil menahan serangan itu yang ternyata merupakan serangan dari Michelle. Michelle pun memperkenalkan dirinya kepada Shinku bahwa ia adalah Putri Michelle yang berasal dari kerajaan Gareth. Ia juga merupakan ketua pasukan singa Gareth dan kesatria buas. Michelle kemudian mulai maju menuju Kastil Viliano. Akan tetapi, Elan dan Shinku berhasil mengejar Michelle dan berusaha menghentikannya. Karena kerjasama mereka yang belum baik, membuat mereka tak bisa mengenai Michelle. Michelle kemudian mengeluarkan segel tingkat tingginya, yaitu segel api Raja Singa. Ia pun menyapu bersih semua pasukan yang ada di area sekitarnya, termaksud juga pasukannya sendiri. Michelle mengira kalau Elan dan Shinku sudah ikut juga dihabisi. Namun dari atas, Elan dan Shinku ternyata masih baik-baik saja. Yang mana ketika Michelle meledakkan area itu, Elan membawa Shinku terbang ke atas. Kini Elan meminta kepada Shinku agar mereka harus bekerja sama, karena jika tidak, serangan mereka akan kacau dan mereka tak akan bisa mengalahkan Michelle. Shinku pun setuju dan mereka berdua akhirnya bekerja sama melawannya. Mereka berdua menyerang Michelle secara terus-menerus hingga membuat sirah dari Michelle hancur. Hal itu pun membuat Michelle merasa tak mau bertarung lagi, sebab pakaiannya saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan pertempuran. Ia akhirnya meminta untuk mundur terlebih dahulu. Pertempuran kali ini pun dimenangkan oleh Republik Biscot, sehingga karena mereka berhasil mengalahkan komandan pasukan negeri Gareth, maka mereka mendapatkan poin kemenangan yang tinggi. Akan tetapi, peperangan ini belumlah selesai, karena syarat dari kemenangan peperangan ini adalah salah satu negeri harus merebut markas musuhnya. Lalu karena kemenangan pertempuran kali ini dimenangkan oleh Republik Biscot, maka sebagai perayaan pesta kemenangan, Putri Mili akan mengadakan pesta dansa. Setelah pertempuran itu selesai, Shinku mengatakan kepada Tom bahwa ia sepertinya akan pulang ke dunianya terlebih dahulu untuk mengabari keluarganya agar mereka tidak khawatir. Akan tetapi, Tom mengatakan bahwa Shinku tidak bisa kembali karena sekali dipanggil maka tak akan bisa kembali. Sementara Putri Mili juga mengatakan kepada pengawalnya bahwa ia akan mempersilahkan Shinku pulang terlebih dahulu. Namun pengawalnya juga memberitahunya bahwa Shinku tak akan bisa kembali karena ketika memanggil seseorang ke dunia mereka, maka tak ada cara lagi untuk mengembalikannya. Pengawal dari Putri Mili yaitu Emal kemudian berusaha mencari cara untuk mengembalikan Shinku. Ia merasa ikut bersalah karena gagal mencegah Putri Mili memanggil pahlawan. Bahkan ia juga tidak menyampaikan dampak dari melakukan pemanggilan. Sementara itu Shinku kini sedang bersedih dikarenakan ia tak bisa pulang. Elan kemudian menghiburnya dengan memberikannya uang partisipasinya dan mengajaknya untuk berkeliling kota. Elan menjelaskan bahwa setiap kali suatu dari negara ingin melakukan peperangan,
maka setiap kesatria yang berpartisipasi harus menyumbangkan koinnya. Bagi negara yang memenangkan pertarungan akan mendapatkan koin itu. Lalu negara yang memenangkannya akan membagi koin itu kepada para kesatrianya, membangun rumah sakit, benteng, atau menggaji para karyawan di kerajaannya. 本物の戦争が死んじゃったりするような戦いとかは Shinku kemudian menanyakan apakah ada peperangan yang terjadi yang membuat orang-orang terluka bahkan terbunuh. Elan mengatakan bahwa menurut sejarah mereka, hal itu memang pernah terjadi ketika mereka melawan iblis. Akan tetapi sekarang sudah aman dikarenakan wilayah mereka dikelilingi oleh energi kehidupan. Jika Shinku keluar dari daerah yang dilindungi oleh energi kehidupan, maka bisa saja Shinku bertemu dengan binatang buas dan mungkin bisa terluka. Setelah itu Elan kemudian mengajak Shinku untuk bertemu Emal. Ia ingin menanyakan perkembangannya dalam mencari cara mengembalikan Shinku. Namun ketika bertemu dengannya, Emal malah meminta maaf sebab ia sudah berusaha keras mencarinya tapi masih belum bisa menemukan caranya. Shinku pun memberitahunya bahwa ia sebenarnya tidak terburu-buru untuk kembali. Akan tetapi, ia harus kembali dalam 16 hari lagi karena ada kegiatan penting yang harus ia ikuti. Emal sangat senang karena Shinku masih memberinya waktu. Shinku kemudian meminta bantuan Emal apakah ia bisa membantunya mendapatkan jaringan handphonenya. Mereka lalu pergi ke suatu tempat yang mana Emal membawa alat yang ia temukan. Alat itulah yang digunakan sekarang untuk menyebarkan siaran di benua mereka. Ketika Shinku memeriksa handphonenya, ternyata benar alat itu bisa membuat handphonenya menerima sinyal. Shinku pun bergegas menghubungi temannya Becky. Ia memberitahunya bahwa untuk tidak mengkhawatirkannya karena ia masih baik-baik saja. Becky lalu menyuruh Shinku agar menghubungi juga saudaranya agar tidak membuat mereka khawatir. Rikota, gomen. Setelah itu, Elan melaporkan kepada Tom tentang Shinku yang sudah tidak bersedih lagi. Tom juga memberitahu Elan bahwa kesatria Arkuin dan Yukikase akan segera pulang. Elan pun memberitahukan hal itu kepada Emal dan Shinku. Ia juga menjelaskan kepada Shinku bahwa mereka berdua itu adalah kesatria terkuat di Republik Biscuit. Di sisi lain, Tom memberitahu Putri Mili bahwa Shinku kini sudah tidak bersedih lagi. Putri Mili pun senang karena Shinku tidak bersedih lagi. Ia sekarang belum bisa menemui Shinku dikarenakan padatnya kegiatannya dalam persiapan pesta kemenangan. Sementara itu seorang pria bernama Gaul kini sedang mengawasi kota Republik Biscuit. Ia berencana melawan Shinku yang dianggap sebagai pahlawan. Ia sangat penasaran dengan kekuatan Shinku karena berhasil mengalahkan kakaknya yaitu Michelle. Shinku sendiri kini sedang diantar oleh Elan untuk mempersiapkan dirinya menghadiri pesta. Shinku diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum mendatangi pesta. Namun saat Shinku masuk ke kamar mandi, ia ternyata salah masuk ke kamar mandi wanita. Ia pun tak sengaja bertemu dengan Putri Mili yang kala itu juga sedang mandi. Putri Mili lalu meminta kepada Shinku agar mereka bertemu setelah pesta kemenangan, sebab ia ingin membicarakan sesuatu kepada Shinku. Akan tetapi, saat Putri Mili keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saja ia diculik oleh beberapa wanita yang mana mereka ternyata adalah pengawal dari Gaul. Mereka sengaja menculik Putri Mili untuk menjadikannya sandera. Gaul ingin agar Shinku berduel dengannya, karena saat ini masih ada waktu 1 jam lebih sebelum pesta kemenangan dimulai. Shinku pun langsung menerima tantangan dari Gaul agar bisa menyelamatkan Putri Mili. Tak lama kemudian, Elan datang menghampiri Shinku. Ia pun langsung saja menghajar Shinku. Elan marah karena Shinku menerima tantangan dari Gaul. Sembari pergi ke tempat Putri Mili ditahan, Elan menjelaskan bahwa Shinku seharusnya tidak menerima pernyataan perangnya karena Putri Mili sebentar lagi akan mengadakan konser sebagai hadiah pesta kemenangan. Shinku yang menerima pernyataan perang Gaul membuat pertempurannya kini menjadi resmi, sehingga mereka pun tak bisa membatalkan pertempuran itu. Shinku pun meminta maaf karena sudah bertindak gegabah. Ia berjanji pasti akan menyelamatkan Putri Mili dan membawanya ke tempat konsernya. Di sisi lain, Gaul kini sedang bertemu dengan Godwin. Ia memerintahkan Godwin
untuk menjadi lawan dari pahlawan Shinku. Godwin merasa senang karena diberi kesempatan oleh Gaul, karena di pertempuran sebelumnya ia tidak melakukan apa-apa dan hanya memantau saja. Sementara itu, Shinku dan Elan kini telah sampai di depan kastil Gaul. Elan memberitahu Shinku bahwa mereka harus berhati-hati karena pasukan Gaul adalah pasukan yang elit dan sulit dihadapi di medan pertempuran. Pasukan Gaul yang berada di depan kastil kini bersiap-siap untuk melakukan serangan. Akan tetapi, tiba-tiba saja mereka malah mendapatkan serangan meriam. Yang mana ternyata dari dalam hutan Emal memiliki alat yang bisa menembakkan meriam. Ia pun terus menembak pasukan Gaul sehingga Shinku dan Elan berhasil menerobos masuk ke dalam kastil. Namun di dalam kastil, pasukan Gaul ternyata sudah bersiap menghadapi mereka berdua. Shinku dan Elan akhirnya memutuskan untuk bertarung. Akan tetapi, karena pasukan Gaul yang banyak, membuat mereka berdua pun terpojok. Ditambah lagi, meriam dari Emal telah berhenti, yang mana Emal ternyata telah menyerah karena pasukan Gaul sudah datang menangkapnya. Godwin kemudian mengambil senjatanya dan akan melawan mereka berdua. Shinku lalu menyuruh Elan untuk pergi dan biarkan ia yang akan menghadapinya. Elan ternyata memiliki pemikiran yang sama dengan Shinku. Ia ingin agar Shinku yang pergi dan biarkan ia saja yang melawan Godwin. Hal itu pun malah membuat mereka berdua bertengkar lagi. Godwin marah karena merasa dicueki oleh mereka berdua. Ia pun langsung saja menyerang mereka berdua. Godwin mengatakan bahwa Shinku dan Elan tak akan bisa melawan mereka, sebab selain adanya dirinya di medan pertempuran, mereka juga memiliki 100 pasukan elit. Ia kemudian bersiap menghabisi mereka berdua. Untungnya, Arkuin datang menyelamatkan mereka. Arkuin lalu memperkenalkan dirinya kepada Shinku bahwa ia adalah kesatria bebas Biskot dan ketua pasukan rahasia. Lalu dari belakang, beberapa pasukan Gaul akan menyerang Arkuin, yang mana serangan itu ternyata dengan mudahnya dibalikan oleh Arkuin. Arkuin kemudian mengatakan bahwa dengan datangnya ia sebagai bantuan, maka pertempuran ini kini dimulai dengan resmi. Sementara itu di luar kastil, Yukikase menghabisi para pengawal Gaul yang sedang berjaga. Ia juga menyelamatkan Emal yang sebelumnya telah ditangkap. Emal yang sudah bebas lalu datang membawa granat dan kembang api yang sudah ia ambil. Setelah itu mereka kemudian masuk ke dalam kastil untuk ikut bertempur. Saat berada di atas, Emal lalu membuang granat dan kembang api yang sudah ia ambil. Dan dengan gabungan kedua kekuatan mereka, granat itu pun langsung meledak. Di tengah pertempuran itu, Elan dan Shinku kemudian pergi menuju ke dalam kastil untuk menyelamatkan Putri Mili. Sementara di halaman kastil, Arkuin yang akan melawan pasukan Gaul beserta Godwin. Saat sampai di dalam, Shinku ternyata sudah ditunggu oleh Gaul. Shinku pun langsung saja menyerang Gaul tanpa mendengarkan perkenalannya. Di sisi lain, Elan ternyata bertemu dengan 3 pengawal Gaul yang sebelumnya menculik Putri Mili. Mereka adalah Pino, Pen, dan Martino. Walau hanya sendirian, Elan tidak takut dan akan melawan mereka bertiga. Elan yang hanya seorang diri kini kewalahan melawan serangan gabungan yang dilancarkan oleh ketiga pengawal Gaul. Sementara itu, Shinku kini sedang melakukan pertarungan sengit dengan Gaul hingga membuat senjatanya pun harus patah. Gaul kemudian mengeluarkan jurusnya, yaitu Cakar Ganda Raja Singa. Dengan kekuatan itu, Gaul terus menyerang Shinku hingga memojokkannya. Akan tetapi, Shinku ternyata masih bisa menahan serangan dari Gaul. Sebelum terjatuh ke tanah, Shinku menahan kepalanya dengan senjatanya itu. Lalu, Shinku kini mulai mengetahui bagaimana cara menggunakan energi kehidupan dari melihat jurus Gaul. Ia pun mengubah tongkatnya menjadi 2 pisau. Ia memberitahu Gaul bahwa ia akan mengalahkannya dan membawa Putri Mili kembali agar bisa melangsungkan konsernya. Sementara itu di halaman kastil, Godwin kini tinggal sendirian saja. Tak lama kemudian, Michelle pun datang ke kastil Gaul. Ia lalu menyuruh Arkuin
untuk pergi karena ia akan berbicara dengan Godwin. Akan tetapi Arkuin menolaknya karena tempat itu adalah medan pertempuran. Dengan terpaksa, Michelle pun harus melawan Arkuin. Michelle berusaha mengerahkan kekuatannya untuk melawan Arkuin. Hingga akhirnya ia pun melakukan serangan yang membuat Arkuin tumbang. Arkuin akhirnya menyerah dan membiarkan Michelle lewat. Godwin pun memuji Michelle yang bisa mengalahkan Arkuin hanya dengan sekali serangan saja. Michelle mengatakan bahwa ia tidaklah mengalahkan Arkuin karena Arkuin sebenarnya hanya mengerahkan 20% kekuatannya saja. Ia sengaja mengalah agar membiarkannya lewat. Sementara itu di dalam kastil, Gaul terkejut mendengar kalau Putri Mili akan mengadakan konser. Ia pun kesal kepada ketiga pengawalnya itu karena telah berbuat ceroboh. Hingga tiba-tiba Michelle pun datang menerobos dalam pertarungan mereka. Ia juga sudah membawa ketiga pengawal Gaul. Ia pun langsung saja memarahi Gaul, bahkan juga Shinku. Sebab ia merasa pertempuran yang mereka lakukan itu hanyalah permainan anak-anak saja. Michelle dan yang lainnya kemudian pergi ke tempat Putri Mili yang sedang ditahan. Saat bertemu Putri Mili, Michelle meminta maaf karena adiknya sudah menyebabkan kekacauan. Ia berjanji akan mencari cara untuk mengganti kekacauan yang dibuat adiknya itu. Namun masalahnya sekarang, waktu sebelum Putri Mili mengadakan konser tersisa 20 menit lagi. Sementara jarak mereka dari tempat konser Putri Mili itu sekitar 1 jam. Mereka pun bingung bagaimana cara untuk membawa Putri Mili agar tepat waktu. Shinku kemudian terpikirkan sebuah ide untuk membawa Putri Mili. Ia pun meminta agar ia saja yang membawa Putri Mili karena ia memiliki sebuah cara yang mana ia akan menggendong Putri Mili dan membawanya dengan berlari. Sebelum itu, ia berterima kasih kepada Gaul karena sudah menunjukkan kekuatannya. Berkat melihat kekuatan Gaul, Shinku kini mengerti bagaimana cara menggunakan energi kehidupan. Shinku kemudian memusatkan energi kehidupan di kakinya sehingga membuat ia berlari dengan cepat. Saat Shinku sedang berlari membawa Putri Mili, Yukikase pun menghampirinya. Yukikase lalu memperkenalkan dirinya kepada Shinku dan meminta agar mereka bergantian membawa Putri Mili jika Shinku kelelahan. Namun Shinku mengatakan bahwa itu tidak perlu dan biarkan ia sendiri saja yang membawa Putri Mili, sebab ia memiliki cara untuk menambah kecepatannya lagi. Shinku merasa energi kehidupan bisa dimanfaatkan lebih efisien lagi jika memiliki gambaran yang jelas tentang mantra segelnya. Ia kemudian membuat sebuah kendaraan yang bisa membuatnya terbang dengan cepat. Dengan kendaraan itu, Shinku langsung membawa Putri Mili ke tempat konsernya. Putri Mili pun berhasil tepat waktu sampai di tempat konsernya. Para pelayannya lalu mulai melakukan persiapan, dan dengan begitu Putri Mili kini berhasil mengadakan konser untuk pesta kemenangan mereka. Sementara itu, Elan mencoba menghubungi Tom dan menanyakan Shinku, sebab ia merasa Shinku terlalu banyak menggunakan energi kehidupannya. Yang mana ternyata memang benar Shinku kini sudah terkapar karena kelelahan. Akan tetapi, Tom mengatakan bahwa ia akan mengurus Shinku. Esoknya, di dalam kastil Viliano, para kesatria Republik Biscot kini diberi hadiah oleh Putri Mili atas jasa mereka yang telah memenangkan pertempuran. Lalu, beberapa hari kemudian, Shinku dan Emal pergi ke dapur untuk mengambil beberapa makanan. Para koki juga menitipkan makanan para kesatria kepada mereka berdua. Ketika Shinku dan Emal pergi menemui para kesatria yang sedang berlatih, Shinku pun meminta untuk berlatih dengan Elan, sebab saat itu Elan tak mau beristirahat dan masih ingin lanjut berlatih. Mereka berdua akhirnya bertarung dengan menggunakan pedang. Tom sangat senang melihat adiknya berlatih dengan Shinku, sebab tidak banyak kesatria muda yang bisa menandingi Elan, sehingga ia sangat sulit mencari lawannya berlatih. Setelah itu, Shinku pergi menemui Yukikase dan Arkuin yang sedang berada di pinggir kota. Saat sedang makan bersama, Yukikase menanyakan kepada Shinku apakah Shinku masih ingin kembali ke dunianya atau ingin tetap berada di sini. Seketika, Shinku pun tersadar
bahwa sampai sekarang ia belum tahu bagaimana cara kembali ke dunianya. Arkuin lalu memberitahu Shinku ia pernah mendengar di dataran yang jauh bahwa saat pahlawan telah menyelesaikan tugasnya, maka sang pahlawan akan bisa kembali ke dunianya. Yukikase juga mengatakan kalau saat ini Emal sedang menyelidiki rumor tersebut dan kemungkinan rumor itu memang benar. お父さんと母さんとあと親戚とだようでござる。とってもありますね。 Sementara itu Putri Mili yang sedang berada di ruangannya mendapatkan kabar dari asistennya bahwa ia sudah menyiapkan jadwal kosong untuk Putri Mili. Sehingga sebentar malam setelah selesai menghadiri pesta makan malam, Putri Mili bisa bersantai dan mengobrol dengan sang pahlawan. Di sisi lain, Shinku dan Arkuin beserta Yukikase kini telah kembali ke kota. Di tengah kota mereka pun berpisah karena Arkuin ingin pergi ke markas pusat para kesatria, sementara Shinku akan pergi menemui Putri Mili. 姫様、勇者様がいらっしゃいます。 Lalu setelah berganti pakaian, Shinku pun menemui Putri Mili yang sudah menunggunya. Putri Mili kembali lagi meminta maaf kepada Shinku karena sudah memanggilnya ke dunianya tanpa tahu konsekuensinya. Shinku pun memberitahu Putri Mili bahwa ia tidak perlu memikirkan hal itu karena menurut Emal ada satu cara yang mungkin bisa membuatnya kembali. Shinku lalu menanyakan kepada Putri Mili mengapa ia memilih Shinku untuk menjadi pahlawannya. 内緒の話だったら聞かないでおくけどもうないんですが、ですね。 Putri Mili kemudian menceritakan kepada Shinku bahwa ia memiliki mantra segel yang bisa membuatnya melihat ke dunia lain. Sebelumnya, ketika melihat di dunia manusia, ia melihat Shinku yang sedang mengikuti sebuah turnamen. Walau badan Shinku kecil, namun Shinku memiliki tekad yang kuat untuk melewati semua rintangannya. Hal itulah yang membuat Putri Mili menjadikan Shinku sebagai pahlawannya. Shinku lalu menjelaskan bahwa yang Putri Mili lihat saat itu ia sedang mengikuti turnamen Iron Athletic. Akan tetapi di turnamen itu ia hanya menjadi juara 2 saja. Ia sangat sedih dan tidak berhenti menangis karena sudah membuat kecewa keluarganya beserta teman-temannya yang datang mendukungnya. Namun menurut Putri Mili, Shinku menangis karena memiliki hati yang tulus. Hal itulah juga yang membuatnya memilih Shinku daripada orang yang menjadi juara 1 di turnamen itu. よければシンクって。誰よりもシンクに来てほしい。 Lalu, Arkuin yang sedang di markas pusat kesatria kini sedang membantu Tom merapikan barang. Tom pun menanyakan apakah kali ini Arkuin akan tinggal lama di kota. Arkuin mengatakan bahwa kali ini kemungkinan ia akan tinggal lama sebab ia berpikir negara Gareth sepertinya akan merepotkan. Ditambah lagi, ia merasa kalau ada sesuatu yang aneh dengan Michelle. Tom juga merasa demikian karena ia melihat gaya bertarung negara Gareth sangat berbeda dengan gaya bertarung mereka sebelumnya. 魔物の類が関わっておるやもしれん。 Di sisi lain, Michelle yang sedang berada di kediamannya kini sedang merasa kesal karena peperangan telah berakhir, namun apa yang ia lihat dengan mantra segelnya itu tidak pernah berubah. Yang mana dengan mantra segelnya, Michelle bisa melihat apa yang terjadi di masa depan. Dalam 30 hari ke depan, Putri Mili dan sang pahlawan Shinku akan mati. Michelle pun bertekad bahwa ia tak akan membiarkan itu sampai terjadi. レオ閣下がビスコッティをなされるのはこの Esok paginya, Putri Mili kembali bertemu lagi dengan Shinku. Mereka pun pergi ke sebuah taman untuk bermain bersama. Lalu ketika sedang beristirahat, Putri Mili memuji Shinku karena bisa mengendalikan energi kehidupan, serta mengubahnya menjadi apapun yang ia inginkan. Shinku mengatakan cincin yang ia gunakan itu sepertinya berbicara kepadanya. Ia jugalah yang memberitahunya bahwa Shinku bisa menggunakannya dengan bebas. Namun, Shinku merasa kalau cincin itu wujud sebenarnya adalah sebuah pedang. Akan tetapi ia tidak bisa membuatnya menjadi sebuah pedang. Putri Mili mengatakan kalau Shinku pasti akan bisa menggunakannya nanti. Kemungkinan cincin itu tahu bahwa sekarang Shinku tidak membutuhkan pedang. Putri Mili juga memberitahunya bahwa ia juga memiliki cincin seperti Shinku karena ia adalah seorang penguasa. Namun sampai sekarang, ia juga belum bisa membangkitkan pedang keramat yang ada di cincinnya itu. Cincin yang digunakan Shinku adalah pasangan dari cincinnya, yang juga merupakan simbol dari penguasa Biscot. ありがとう姫様。姫様の髪はふわふわです。 Lalu setelah selesai bermain bersama Shinku, Putri Mili kini kembali ke kastil.
Ia kemudian melihat pengumuman yang dilakukan oleh Michelle, yang mana Michelle kembali menyatakan perang terhadap Republik Biscot. Michelle mengizinkan Republik Biscot untuk menentukan persyaratan pertempuran mereka, dan dalam pertempuran itu akan ada hadiah yang menarik. Untuk itu, dalam pertempuran kali ini, ia akan mempertaruhkan sebuah benda, yang mana benda tersebut adalah 2 pedang keramat negara Galet. Ia pun berharap agar Republik Biscot harus mempertaruhkan benda yang senilai juga. Para petinggi Republik Biscot kemudian mengadakan rapat. Mereka beranggapan kalau tindakan Michelle kali ini sepertinya ingin merebut Republik Biscot. Dalam surat pernyataan perangnya, pedang keramat akan dipindahkan selama 60 hari oleh negara pemenang. Pedang tersebut bisa dipajang dan digunakan selama tidak menyalahi perjanjian, yang mana sebenarnya pada dasarnya mereka bisa menggunakannya sesuka hati selama 60 hari. Wawancara yang dilakukan oleh Michelle membuat semangat para warga untuk mengikuti perang semakin meningkat, sehingga mereka tidak bisa menolak pernyataan perang itu. Jika Republik Biscot tidak mempertaruhkan pedang keramatnya juga, maka rasa hormat negara Garet kepada mereka pasti akan hilang. Dan jika mereka tidak mempertaruhkan pedangnya, maka pemerintah harus membayar sebagian besar biaya perangnya. Para petinggi pun kini bingung harus berbuat apa. Sementara itu, Shinku yang sedang berada di halaman kastil melihat salah satu pengawal gaul yang sedang ditangkap. Pengawalnya itu mengatakan bahwa ia memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada Shinku. Shinku kemudian pergi menemui gaul yang sudah menunggunya. Gaul mengatakan bahwa ia dan Godwin tidak menyetujui perang yang dinyatakan oleh Michelle, sebab ada banyak sekali yang ia tidak mengerti dari kelakuan kakaknya sekarang. Biscot dan Galet sudah menjadi sekutu sejak lama sekali. Menurutnya, sangat tidak masuk akal bila mereka harus menjadikan Biscot sebagai musuhnya sekarang. Karena sekarang pertempurannya tak bisa dihentikan, untuk itu ia meminta agar Shinku harus bisa menghentikan kakaknya dengan memenangkan pertempurannya. Shinku lalu menanyakan apakah Putri Millie dan Michelle pernah bersahabat. Gaul mengatakan jika Shinku ingin mengetahuinya, sebaiknya ia menanyakannya kepada asisten Putri Millie. Asisten Putri Millie kemudian menceritakan bahwa Putri Millie dan Michelle dahulu memanglah bersahabat. Mereka berdua sudah seperti bersaudara. Bahkan ketika Michelle menjadi pemimpin negara Garet, mereka juga masih berkomunikasi. Namun 6 bulan yang lalu, Michelle mendatangi mereka dan mengatakan agar mereka memperkuat pertahanan untuk menjaga Putri Millie. Dan 3 bulan kemudian, Michelle kini semakin berubah serta tidak pernah lagi menghubungi Putri Millie. Hal itu pun membuat Putri Millie terluka karena merasa sudah kehilangan sahabatnya. Lalu Putri Millie kini mengumumkan kepada para warganya bahwa ia akan menerima pernyataan perang dari negara Garet, serta ia juga akan mempertaruhkan pedang keramat dari Republik Biscot. Beberapa hari kemudian, peperangan pun akhirnya dimulai. Pasukan dari Republik Biscot berjumlah 20.000 orang, sementara pasukan dari negara Garet berjumlah 23.000 orang. Para pengawal dari gaul mengatakan bahwa mereka nantinya akan bertempur di zona yang bisa membuat kekuatan mereka melemah, dan di tempat itu terdapat monster bahkan juga iblis. Namun menurut Godwin, iblis sekarang itu sudah tidak ada lagi, sebab iblis kini sudah tersegel jauh di dalam bumi. Sementara itu Michelle kembali mengingat pada malam ketika ia membuat rencana perangnya. Ia ternyata telah memberitahu 2 pengawal pribadinya tentang ramalan yang ia lihat. Ia memberitahu mereka bahwa 6 bulan yang lalu ia mulai melihat ramalan itu. Awalnya ramalan tersebut hanya memperingati kalau Putri Millie akan dalam bahaya. Akan tetapi semenjak 3 bulan kemudian ramalan itu malah berubah, yang mana Putri Millie diramalkan akan mati. Dan ketika sang pahlawan tiba, ramalannya pun semakin mutlak. Michelle menyadari bahwa saat ia memberitahukan ramalan itu kepada Putri Millie, maka ramalannya akan semakin terjadi. Ia juga tahu bahwa ramalannya itu sepertinya menunjukkan kepada orang-orang yang memegang pedang keramat, yaitu Putri Millie dan Shinku. Hal itulah yang membuat ia tidak mau memberitahukannya juga kepada orang-orang.
た話が別です。話題性のある大戦を仕掛け Pengawal Michelle kemudian memberikan saran agar mereka segera mengadakan perang lagi. Karena mereka sudah kalah 2 kali berturut-turut, pastinya pasukannya juga akan lebih bersemangat. Di peperangan itu, mereka juga bisa menjadikan pedang keramat sebagai hadiahnya. Jika mereka bisa merebut pedang keramat dari Republik Biscott, maka mereka bisa menyembunyikannya agar tidak bisa diambil oleh orang sampai ramalannya itu selesai. Michelle pun setuju dengan saran yang diberikan oleh para pengawalnya itu. Lalu, salah satu pengawal dari Michelle, yaitu Violet, kini diberikan misi untuk menyerang pasukan Putri Mili. Akan tetapi, misi mereka adalah menyerang dengan diam-diam. Serta, mereka harus mengambil cincin yang dipakai oleh Putri Mili. Lalu ketika telah sampai di tempat yang ditentukan, peperangan pun kini dimulai. Elan dan Shinku langsung saja maju ke depan memimpin pasukannya. Namun pasukan dari Galet malah berfokus kepada mereka berdua saja. Hal itu membuat Shinku terkejut karena mendapatkan serangan tiba-tiba. Untungnya, Yukikase bisa mengatasi para pasukan Galet dengan menggunakan panahnya. Di sisi lain, Elan yang terpisah dari Shinku kini tengah dikepung. Mereka mengatakan bahwa mereka telah diberi misi untuk mengambil cincin sang pahlawan. Karena jika mendapatkannya, maka Michelle akan memberikan hadiah uang yang banyak. Akan tetapi walau hanya seorang diri, Elan dengan mudahnya menghabisi mereka. Shinku lalu menghampiri Elan dan memberitahunya bahwa ia menyadari kalau sepertinya para pasukan Galet menginginkan cincinnya. Elan pun menyuruh Shinku untuk tidak menggunakan cincinnya itu. Sementara itu, Arkuin juga telah ikut menyerang. Begitu pula dengan Yukikase yang kini telah turun tangan melawan pasukan Garet. Di sisi lain, Gaul dan para pasukannya kini telah bersiap menyerang. Akan tetapi, mereka berniat menyerang dari belakang. Lalu, Putri Mili yang sedang berada di tendanya mendapatkan laporan dari pengawalnya bahwa ada utusan dari negara Garet yang ingin berbicara dengannya. Yang mana ternyata itu adalah Violet yang langsung menghabisi penjaga Putri Mili. Namun, yang ada di hadapan Violet itu bukanlah Putri Mili, melainkan Emal yang telah merubah dirinya menjadi Putri Mili. Violet pun kini ditangkap oleh para pelayan dari Putri Mili. Emal lalu memberikan pesan dengan mengirimkan sinyal. Shinku dan yang lainnya melihat sinyal itu kini menyadari kalau memang Michelle ingin menyerang markas utama mereka. Putri Mili merasa terkejut sebab dalam peperangan Michelle pastinya tidak pernah curang. Ia tahu kalau Michelle sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Untuk itu, ia bertekad akan menemui Michelle dan menanyakan hal tersebut. Lalu, Arkuin yang sedang berada di depan markas utama masih terus melawan para kesatria musuh agar tidak bisa melewati jembatan yang ada di depannya. Hingga Arkuin pun berhasil mengusir para kesatria musuh. Tak lama kemudian, seseorang datang memberitahu Arkuin bahwa ia diperintahkan untuk membantu pasukan Putri Mili. Arkuin kemudian mengajak Yukikase dan pasukannya untuk ikut bersamanya. Mereka ingin mendesak pasukan musuh agar bisa sampai ke tempat pasukan Putri Mili. Namun, tiba-tiba pemimpin kesatria dari negara Garet, yaitu Benan, datang menghadangnya. Ketika Arkuin akan melawannya, Tom pun datang menghentikannya. Ia meminta agar Arkuin meneruskan perjalanannya dan ia yang akan melawan Benan. Benan sangat senang karena ia akhirnya bisa melawan Tom. Sebelumnya mereka berdua juga sudah sering melakukan pertarungan, akan tetapi semenjak mereka menjadi pemimpin pasukan kesatria, baru kali ini mereka akan bertarung. Sementara itu Gaul sedang menuju benteng tempat Putri Mili berada. Namun salah satu pengawalnya mengatakan bahwa di benteng itu ternyata tidak ada Putri Mili. Dan Violet kini sedang ditahan oleh para pasukan Biscott. Gaul merasa senang karena Putri Mili tidak ada di benteng itu, sehingga ia tidak perlu lagi menahan dirinya untuk mengeluarkan kekuatannya. Lalu saat sampai di benteng itu, Gaul dan pengawalnya langsung saja mengamuk. Mereka pun menghabisi pasukan penjaga Biscott tanpa ampun. Hingga ketika Emal akan pergi menemui Putri Mili,
ia pun terkena panah dari pengawal gaul. Untungnya salah satu penjaga di benteng itu berhasil menyelamatkannya, sehingga Emal bisa melanjutkan perjalanannya menuju pasukan Putri Mili. Di sisi lain, Elan dan yang lainnya kini telah sampai di depan benteng utama Gareth. Akan tetapi, di depan benteng itu terdapat banyak pasukan yang sudah menunggu mereka. Para pasukan Gareth kemudian menyerang mereka dengan meriamnya. Elan dan Shinku kini bekerja sama lagi untuk mengalahkan pasukan pertahanan musuh. Shinku yang menahan meriamnya dan Elan yang akan membalas serangannya. Lalu, tiba-tiba cuaca pun berubah menjadi mendung dan Michelle kini memimpikan sesuatu. Ia melihat Putri Mili yang sedang berada di atas panggung dan menangis, yang mana Putri Mili juga ternyata terbunuh di depannya. Akan tetapi, yang menghabisi Putri Mili ternyata iblis yang menyeramkan. Arkuin pun merasakan sesuatu, begitu pula dengan Yukikase. Mereka ternyata merasakan kalau iblis akan muncul di tempat Putri Mili. Ia dan Yukikase kemudian bergegas menuju ke tempat Putri Mili berada. Di sisi lain, Shinku beserta yang lainnya kini telah berhasil masuk ke dalam benteng. Namun Michelle ternyata tidak berada di dalam, melainkan ia berada di atas benteng itu. Ia pun menyuruh mereka untuk naik ke atas jika mereka berani melawannya. Sementara itu di atas benteng, Michelle kini sedang merasa risau dikarenakan cuaca yang kian semakin memburuk. Tak lama kemudian, pintu di belakang dari Michelle terbuka dan yang muncul adalah Putri Mili. Ia pun sangat terkejut karena seharusnya yang muncul adalah Shinku dan Elan. Ditambah lagi, Putri Mili malah muncul dengan memakai 2 cincinnya. Pengawal Michelle kemudian berusaha menyerang Putri Mili dan merebut cincinnya. Akan tetapi, cincinnya itu ternyata membantu Putri Mili memberikan serangan. Putri Mili lalu meminta penjelasan atas apa yang Michelle lakukan, sebab ia merasa Michelle adalah orang yang baik dan ia tidak tahu mengapa Michelle begitu membencinya sekarang. Sementara itu Shinku yang berada di bawah kini merasa resah sebab Putri Mili pergi sendirian. Karena lift itu tidak bisa digunakan lagi, Shinku dan Elan akhirnya memutuskan memanjat ke atas. Di sisi lain, pengumuman diberikan kepada pasukan Galet dan pasukan Biscot. Karena cuaca yang tidak mendukung membuat energi kehidupan di daerah itu melemah, sehingga akan berbahaya jika mereka melanjutkan pertempuran. Untuk itu, mereka diharapkan berlindung sementara di tempat yang aman. Lalu ketika Michelle dan Putri Mili akan pindah tempat, tiba-tiba saja tempat mereka berpijak terangkat ke atas awan, yang mana ternyata di atas awan itu juga kini telah muncul iblis. Iblis itu kemudian menyerang mereka berdua. Serangan yang dilancarkan iblis itu berhasil dihalau oleh Michelle, hingga Michelle pun tidak melihat salah satu serangan yang dilancarkan oleh iblis tersebut. Putri Mili kemudian berusaha menahan serangan itu, namun pada akhirnya ia pun harus terluka dan kini tertangkap oleh iblis tersebut. Michelle yang marah kini mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia terus menyerang iblis itu agar bisa menyelamatkan Putri Mili. Akan tetapi iblis itu masih terlalu kuat baginya. Ia pun mendapatkan serangan dari iblis itu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Shinku dan Elan kini telah sampai di atas dan melihat Michelle yang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Pengawal Michelle kemudian memberitahu bahwa saat ini Putri Mili sedang dibawa oleh iblis tersebut. Shinku dan Elan akhirnya memutuskan mengejar iblis itu untuk menyelamatkan Putri Mili. Shinku pun menggunakan energi kehidupan agar bisa mengejar Putri Mili. Ketika sedang mengejar iblis itu, mereka pun terus saja mendapatkan serangan. Elan kemudian berusaha menghentikan serangan itu, sementara Shinku fokus agar bisa mengejar Putri Mili. Namun karena merasa tak akan bisa sampai, Elan pun memutuskan menggunakan kekuatannya untuk mendorong Shinku, sehingga Shinku kini berhasil sampai di atas iblis itu dan berusaha menyelamatkan Putri Mili. Ketika Shinku menghampiri Putri Mili, iblis itu terus saja memberikan serangan hingga membuat Shinku pun terluka dan akhirnya terpojokan. Akan tetapi Shinku masih bisa menahan serangan dari iblis tersebut. Ia kemudian mengerahkan sisa tenaganya
untuk menghabisi semua iblis yang ada di sekitar Putri Mili. 今度は絶対気力全開 Sementara itu di alam bawah sadar Putri Mili, ia bertemu dengan seekor serigala putih. Serigala itu mengatakan bahwa dulunya sewaktu benua belum banyak ditinggali oleh manusia, ia dan anaknya adalah dewa yang hidup dengan bahagia. Akan tetapi, suatu hari sebuah pedang jatuh dari langit dan menusuk anaknya. Pedang itu pun mengubah anaknya menjadi iblis, bahkan menyerap dirinya juga. Semenjak saat itu, anaknya menjadi iblis yang menyerap binatang apapun serta menghancurkan daratan. Hingga 200 tahun yang lalu, saat anaknya berusaha mendekati manusia, ia malah tersegel oleh pemilik pedang suci. Sekarang segel itu melemah sehingga anaknya pun kini bisa bangkit kembali. あの子は泣いているので痛いよ Walau anaknya telah menjadi iblis, namun anaknya itu masih terus menangis. Anaknya itu ingin agar Putri Mili menghabisinya saja agar ia bisa bebas, sebab ia sudah tak sanggup menahan rasa sakit yang ia alami. Serigala putih itu juga meminta agar Putri Mili yang memiliki pedang keramat atau pedang suci menghabisi anaknya sehingga jiwa anaknya bisa bebas. Serigala putih itu tidak mau kalau anaknya menderita lebih lama lagi. Namun, Putri Mili menolak untuk menghabisi anaknya. Ia mengatakan, kalaupun ia menghabisi anaknya sekarang, kesedihan yang mereka rasakan selama ini tidak akan hilang. Putri Mili merasa kalau serigala putih dan anaknya itu merupakan bagian dari energi kehidupan juga. Sehingga untuk menghabisi mereka berdua, di tengah kesedihan yang mereka sedang alami, Putri Mili tidak ingin melakukan hal seperti itu. ビスカッティの Lalu Putri Mili yang sudah terbebas kini berhasil memanggil pedang sucinya. Begitu pula dengan Shinku yang telah berhasil memanggil pedang sucinya, yang mana luka-lukanya juga kini telah disembuhkan. Mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk menyerang iblis tersebut. Dengan pedang suci yang mereka gunakan, mereka pun berhasil menerobos sampai pedang iblis itu berada. Shinku dan Putri Mili kemudian berusaha menarik pedang tersebut, yang membuat iblis itu pun menjadi kesakitan. Shinku pun berhasil menarik pedang itu dan membuat anak dari serigala putih kini telah terbebas. Iblis itu akhirnya mengeras dan menjadi tanah. Namun pedang yang dipegang oleh Shinku ternyata berusaha untuk menyerangnya. Untungnya dari kejauhan Michelle yang sudah sadar kemudian berusaha menghancurkan pedang itu dengan panahnya. Pedang itu pun patah dan berhasil terlepas dari tangan Shinku. Setelah pertempuran itu, Elan dan Emal datang menjemput mereka berdua, sehingga mereka berdua pun kini bisa selamat. Sementara itu Arkuin dan Yuki Kase mendatangi pedang iblis itu, yang mana pedang tersebut masih hidup dan menyerang mereka. Namun Yuki Kase dan Arkuin dengan mudahnya menghindari serangannya. Mereka berdua ternyata adalah kelompok pembasmi iblis, dan selama bertualang mereka berdua sudah mengalahkan dan menyegel iblis sebanyak 500 iblis. Yuki Kase dan Arkuin kemudian menyerang pedang iblis itu serta menyegelnya. Setelah itu Yuki Kase pergi menemui Putri Mili dan melaporkan kejadiannya. Ia mengatakan bahwa sebagian besar iblis itu adalah makhluk yang sial karena terkena kutukan. Putri Mili bukan hanya menghilangkannya, tapi ia juga menyelamatkan makhluk itu. Yuki Kase lalu meminta agar ia saja yang merawat serigala tersebut. Ia berjanji akan merawatnya hingga sampai pulih kembali. Lalu setelah pertarungan melawan iblis, Michelle akhirnya memberikan pengumuman bahwa ia meminta maaf dan menyatakan kalau peperangannya telah berakhir. Ia masih belum tahu penyebab munculnya iblis itu karena apa. Namun menurutnya mungkin saja karena mereka mempertaruhkan pedang keramat. Sebagai penggantinya, dalam waktu dekat nanti ia akan kembali menyiapkan perang untuk mereka. Malamnya, Michelle kemudian datang menemui Putri Mili. Ia pun meminta maaf karena sudah menyisakan Putri Mili selama 6 bulan ini. Ia akhirnya menceritakan mengapa ia melakukan hal tersebut. Akan tetapi Putri Mili ternyata sudah tahu alasan dari Michelle. Ia memaksa Violet untuk mengatakan apa yang menjadi alasan dari Michelle. Putri Mili sebenarnya senang karena Michelle melakukan itu demi melindunginya. Namun ia juga marah
karena Michelle berusaha merubah takdirnya sendirian dan melindunginya tanpa mengatakan apapun kepadanya. Padahal sebelumnya juga Michelle pernah mengatakan kepadanya untuk tidak percaya pada rasi bintang dan ramalan. Michelle mengatakan bahwa ia sebenarnya melakukan itu hanya karena ingin Putri Mili tidak pergi darinya. お前がいない世界などいなくなったりいたしませんから。 Setelah itu, mereka kemudian kembali ke kota dan disambut meriah oleh para warga. Emma lalu pergi menemui para penelitinya untuk menanyakan metode pengembalian Shinku. Menurut para penelitinya, Shinku memang bisa kembali ke dunianya, tapi dengan 4 syarat. Pertama, Shinku yang harus melakukan pemanggilan. Kedua, ritualnya harus dilakukan 16 hari setelah Shinku dipanggil. Ketiga, Shinku tidak boleh membawa benda apapun dari dunia isekai ke dunianya. Dan keempat, jika Shinku kembali ke dunianya, maka Shinku tidak akan bisa lagi kembali ke dunia isekai. 判明したのであります。 Emal kemudian pergi menemui Shinku yang kini sedang berada di kamarnya. Emal pun mengatakan kepada Shinku bahwa ia sudah menemukan cara mengembalikannya. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh Shinku. Emal lalu menjelaskan kepada Shinku keempat syarat tersebut. Ia meminta maaf kepada Shinku karena sebagai kepala peneliti di Republik Biscuit, ia tidak bisa menemukan cara yang sempurna untuk Shinku kembali. Sebab Shinku tak akan bisa kembali ke dunia isekai. Bahkan Shinku juga tidak boleh membawa apapun, yang mana itu termaksud juga pengalamannya selama berada di dunia isekai. Bahkan kenangan bersama mereka juga Shinku tidak akan bisa membawanya, dan itu membuat Shinku tidak akan bisa mengingat mereka. 覇者様にフロニャルドのことずっと一緒にいたいであります。 Namun Shinku mengatakan bahwa ia tak mau kalau Emal menganggap ia akan melupakan mereka. Ia yakin pasti akan ada cara nantinya ia bisa mengingat mereka kembali. Shinku juga memberitahu Emal agar tidak memberitahukan tentang syarat bahwa ia tidak akan bisa kembali, serta nantinya akan melupakan kenangan mereka selama ia berada di isekai. Karena berpisah dengan mereka saja sudah cukup menyedihkan, apalagi harus melupakan mereka. Setelah bertemu Shinku, Emma lalu mendatangi Putri Mili dan memberitahukan bahwa Shinku akan bisa kembali ke dunianya dan dalam 3 hari ke depan mereka akan melakukan ritualnya. Putri Mili pun senang karena kini Shinku bisa kembali ke dunianya. Esoknya, Shinku kemudian pergi bermain bersama Putri Mili. Ia juga mengunjungi Elan yang sedang berlatih, serta pergi ke tempat Arkuin beserta Yuki Kase untuk mendengarkan cerita mereka, dan juga bertemu dengan Gaul yang datang memberikannya barang koleksinya untuk kenang-kenangan. Sementara itu Emal masih mencoba mencari cara agar Shinku bisa kembali dengan sempurna. Ia yakin pasti ada cara membuat Shinku kembali tanpa membuat siapapun harus bersedih. なになにここで僕が Lalu esoknya, Putri Mili kemudian mengadakan sebuah pesta untuk mengucapkan terima kasih mereka kepada sang pahlawan Shinku. Ia pun mempersilahkan kepada Shinku untuk berbicara. Shinku mengatakan kepada mereka bahwa ia sangat senang karena telah datang ke dunia mereka. Karena di dunia isekai ini, ia bisa mendapatkan pengalaman serta kenangan yang menyenangkan bersama mereka. Untuk itu, jika mereka nanti membutuhkannya, maka ia akan kembali lagi ke dunia isekai. Yang mana Shinku ternyata masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada mereka bahwa nantinya ia tak akan bisa kembali lagi ke dunia isekai. でも駆けつけます Lalu setelah mencari semalaman, Emal masih juga tidak menemukannya. Ia pun kembali meminta maaf kepada Shinku karena tak bisa menemukan cara yang bagus. Akan tetapi menurut Shinku, Emal sudah berusaha sekeras mungkin untuknya. Shinku lalu memberikan Emal sebuah hadiah, yaitu pulpen 4 warna dan speaker mini sebagai kenang-kenangannya. Shinku memberitahu Emal agar tidak perlu bersedih lagi, dan ia berjanji pasti akan kembali lagi ke dunia mereka. まったく。送ってくれるのがえぐれで僕は嬉しい Setelah itu Shinku diantar oleh Elan ke tempat ritual pengembaliannya akan dilakukan. Di tengah perjalanan, Shinku memberikan sebuah hadiah juga kepada Elan. Elan kemudian menanyakan apakah Shinku benar tidak akan bisa kembali lagi. Shinku terkejut karena Elan bisa mengetahui hal itu. Elan mengatakan bahwa ia mengetahui itu dari gerak-gerik Emal. Shinku memberitahunya bukan hanya tidak akan bisa kembali, tapi ia juga akan kehilangan semua ingatannya. Dan kemungkinan mereka juga pasti nantinya akan melupakannya. Menurut Elan,
Jika Shinku tak ingin dilupakan oleh mereka, maka Shinku juga harus tetap mengingat mereka dan secepatnya kembali ke dunia mereka. Shinku pun berjanji kepada Elan bahwa ia pasti akan kembali lagi ke dunia isekai. Shinku kini telah sampai di tempat ia akan dikembalikan, yang mana Putri Mili juga sudah menunggunya. Shinku lalu berpamitan kepada Putri Mili dan mengatakan bahwa ia berjanji pasti tidak akan melupakan mereka dan nantinya akan kembali jika sudah libur di sekolahnya. Setelah tersadar, Shinku kini sudah berada di dunia manusia. Ia pun dibangunkan oleh Becky yang saat itu datang mengunjunginya. Shinku lalu menceritakan kepada Becky bahwa selama liburan ia seperti pergi ke suatu tempat. Akan tetapi ia sama sekali tidak mengingat di mana ia pergi. Setelah itu, mereka berdua kemudian pergi mengunjungi keluarga Shinku. Mereka pun mengadakan pesta di pondok orang tua Shinku. Namun walau begitu, Shinku masih merasakan suatu kehampaan. Ia tahu kalau ia sepertinya sudah melupakan sesuatu yang sangat penting. Sementara itu, di dunia isekai, salah satu pengawal gaul datang membawakan buku kepada Emal, yang mana buku tersebut berasal dari perpustakaan negeri Gareth. Di dalam buku itu, terselip sebuah surat yang berisikan tentang pemanggilan sang pahlawan. Setelah membaca suratnya, Emal kemudian bergegas mencari Elan dan Putri Mili. Sebab di dalam surat itu bertuliskan kalau sang pahlawan yang dikembalikan ternyata bisa dipanggil lagi ke dunia isekai. Dengan syarat bahwa pemanggilan sang pahlawan harus berjarak 90 hari antara pengembalian dan pemanggilannya lagi. Sang pahlawan juga harus berjanji setidaknya pada 3 orang bahwa ia akan kembali ke dunia isekai dan memberikan mereka semacam kenang-kenangan. Akan tetapi, barang yang diberikan harus berasal dari dunia sang pahlawan. Serta syarat yang ketiga, bahwa Shinku harus memberikan pesan kepada yang memanggilnya dan isi pesannya harus bertuliskan kalau Shinku pasti akan kembali. Lalu ketika Emal datang menemui Putri Mili dan menanyakan hadiah yang diberikan untuknya, ternyata Shinku memberikannya sebuah jam dan juga menuliskan sebuah pesan yang mana di pesan itu tertulis kalau Shinku akan kembali lagi suatu hari nanti. Emal sangat senang karena semua persyaratan untuk mengembalikan Shinku ternyata lengkap. Ia langsung saja memberitahu Putri Mili bahwa mereka bisa memanggil kembali Shinku. Sementara itu Shinku yang berada di dunia manusia didatangi oleh peliharaan Putri Mili. Shinku yang mendekatinya melihat ada sebuah amplop di leher anjing itu. Saat melihat isinya, ternyata itu adalah sebuah cincin. Seketika Shinku pun langsung mengingat semua yang terjadi di dunia isekai. Ia sangat senang dan bergegas memberitahu Becky. Ia ingin agar nantinya Becky ikut bersamanya pergi bersenang-senang ke tempat ia pergi sebelumnya.